Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Big Data, saya melakukan analisa dan saya akan mempresentasikannya dengan judul Prediksi ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara DKI Jakarta menggunakan LSTM. Nah, proyek ini menerapkan metode deep learning pada data kualitas udara yang tersusun berdasarkan waktu dengan tujuan memprediksi nilai ISPU maksimum pada hari berikutnya. ISPU itu tadi yang sudah saya bilang, Indeks Standar Pencemaran Udara. Nah, di proyek ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama ini adanya kualitas udara Jakarta yang memiliki fluktuasi cukup tinggi. Fluktuasi itu seperti kalau di grafik fluktuasi itu naik turun dan secara signifikan. Lalu perubahannya ini dipengaruhi oleh volume kendaraan, aktivitas industri, dan kondisi meteorologis. Lalu yang kedua, perubahan konsentrasi pencemaran berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, sehingga informasi mengenai kecenderungan kualitas udara memiliki nilai yang penting. Lalu yang ketiga, data pencemaran merupakan data time series karena dicatat berdasarkan urutan tanggal. Artinya, pola masa lalu tidak dapat menyimpan informasi tentang kecenderungan kondisi di masa depan. Karena itu, LSTM saya pilih karena dirancang untuk mempelajari hubungan data yang berurutan. Lalu next, rumusan masalah dan tujuan utamanya. Ini saya langsung ke tujuannya aja. Tujuannya ini yang pertama melakukan preparasi dan pembersihan data. Kedua, membangun sequence serta arsitektur LSTM multivariat. Yang ketiga ini mengevaluasi model secara kronologis menggunakan data yang belum pernah dilihat model. Yang terakhir, membandingkan hasil LSTM dengan Navy Forecast agar kesimpulan tidak hanya berdasarkan satu model. Nah, untuk profil dataset historisnya, dataset yang saya gunakan ini saya ambil dari Kaggle dengan akun tersebut dan bersumber dari satu data Jakarta. Periode datanya ini mulai 1 Januari 2010 sampai 28 Februari 2025. Jadi range-nya ini sekitar 15 tahun. Nah, jumlah observasinya itu ada di 5.538 data harian. Dengan format datanya sudah sesuai untuk analisis time series karena setiap tanggal diwakili oleh satu baris dan seluruh tanggal tersusun secara berurutan. Lalu untuk variabel input dan targetnya, model menggunakan 5 parameter sebagai input utama, yaitu PM10, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, ozon atau O3, dan nitrogen dioksida atau NO2. Nah, nilai ISPU tertinggi yang menentukan target kualitas udara harian, nilai tersebut dapat dikonversikan kalau 0 sampai 50 ini baik, itu sehat. Lalu 51 sampai 100 itu kategorinya sedang. Nah, kalau di 100 sampai 200 ini udah mulai nggak sehat, dan 200 sampai 300 udah sangat tidak sehat dan nggak direkomendasikan sama sekali untuk berada di situasi itu. Lalu apalagi di 300 ini udah bahaya jatuhnya. Nah, kualitas data dan tantangan PM2.5. Tantangan terbesar pada kualitas data terdapat pada PM2.5-nya. Dari keseluruhan data sebanyak 4.022 baris atau 72,63% nilainya kosong. Karena proporsi kosong sangat besar, PM2.5 dikeluarkan dari model utama. Apabila dipaksakan untuk diisi melalui interpolasi, sebagian besar nilai yang dipakai justru akan menjadi data buatan dan berisiko mendistorsi hasilnya. Nah, nih misalnya di PM10 sekitar 5,69% dan SO2-nya sekitar 2,35%. Dengan missing value tersebut masih dapat ditangani dengan metode rolling. Yang penting urutan tanggal tetap lengkap tanpa ada hari yang hilang. Lalu di pipeline preprocessing datanya, ini dilakukan 3 langkah. Yang pertama itu handling missing value-nya dengan rata-rata tadi jendela 30 harinya kita cari mediannya. Teknik ini mempertahankan pola lokal dan tidak memakai rata-rata global yang dapat mengaburkan perubahan waktu. Lalu yang kedua, seluruh fitur
seluruh fitur numerik dinormalisasi menggunakan min-max scaler ke rentang 0 sampai 1 karena skala antar parameter pencemar berbeda cukup jauh. Yang ketiga ini data dibagi secara kronologis menjadi 70% data latih, 15%-nya untuk validasi, dan 15%-nya ini untuk ujinya, data uji. Lalu scaler hanya di-feed pada data latih untuk mencegah data leakage, yaitu kebocoran informasi masa depan ke proses pelatihan. Nah, di analisis tren historis dan distribusinya, pada grafik bagian atas ini terlihat rata-rata indeks standar pencemaran udara bulanan selama periode penelitian. Nah, fluktuasi paling tinggi ini tampak sekitar tahun 2012 sampai 2013. Sebenarnya setelah itu dan sebelumnya juga termasuk fluktuasi, namun udah ke tren yang cukup udah cukup normal, udah cukup stabil maksudnya. Nah, pada grafik bagian bawah, kategori kualitas udara yang paling dominan adalah sedang, yaitu sekitar 3.187 hari atau 57,55%. Kategori berikutnya adalah tidak sehat, sementara itu kategori baik hanya sekitar 5,71%, dan ini semua menunjukkan bahwa kualitas udara Jakarta lebih sering berada pada tingkat sedang daripada benar-benar baik, dan terkadang juga buruk. Nah, korelasi parameter kualitas udaranya ini, matriksnya menunjukkan bahwa hubungan antar parameter yaitu ozon atau O3 ini memiliki korelasi paling kuat terhadap nilai max, yaitu sekitar 0,82. Karena itu, ozon ini menjadi sinyal yang paling dominan bagi model dalam menjelaskan pergerakan target. Nah, ini juga ada beberapa korelasinya, bisa dilihat. Lalu, nah, mekanisme sequence dan loopback-nya, data dapat dipelajari oleh LSTM, data diubah menjadi sequence dengan metode sliding window atau yaitu setiap sampel input berisi matriks 30 hari dengan 6 fitur. Artinya model melihat kondisi dari hari 30 sampai hari ke-1 sebelum memprediksi nilai indeks standar pencemaran udara pada hari berikutnya. Ini saya pilih yang loopback 30 hari karena memorinya cukup untuk mempelajari dependensi, kecenderungan, dan pola jangka pendek dari 5.538 observasi awal. Lalu untuk arsitektur model dan proses training. Ini dimulai dari input berukuran 30 kali 6. Selanjutnya terdapat satu layer LSTM dengan 64 unit untuk mempelajari pola urutan waktu. Setelah itu, digunakan dropout 20% untuk mengurangi resiko overfitting. Nah, hasilnya ini diteruskan ke dance layer 32 unit dengan aktivasi relu, lalu menghasilkan satu output berupa prediksi nilai indeks standar pencemaran udaranya. Total parameter yang dilatih ada 20 ribuan, sekian-sekian. Proses training menggunakan early stopping, lalu latihnya ini berhenti pada epoch ke-22 karena performa validation tidak lagi membaik dan bobot terbaik dari epoch ke-10 dikembalikan. Pada grafik loss, garis validasinya mencapai titik terbaik sekitar epoch tersebut. Lalu untuk evaluasi metrik performa, ini dilakukan pada data ujinya terpisah secara kronologis. Yang pertama itu hasilnya MAI-nya besar 5-10, artinya rata-rata prediksi berbeda sekitar 15 poin ISPU dari nilai aktual. RMSI-nya sebesar 21,52. Ini kesalahan besar ekstrim, terutama ketika dengan ekstrim. Terus MAP-nya sebesar 15,84%, berarti kesalahan persentase rata-rata model sekitar 15,84%. Lalu R kuadratnya 0,3044. Ini berarti model menjelaskan sekitar 30,44% variasi data testing. Jadi model mampu menangkap sebagian pola, tetapi belum menjelaskan seluruh dinamika kualitas udara. Nah, untuk hasil LSTM-nya seperti ini, pada MA-nya memperoleh 15,10, Navy forecast-nya memperoleh 14,56, dan RMSI-nya pada RMSI. Lalu LCM juga memperoleh sekitar 21,1 dan Navy forecast-nya 21,33.
R kuadratnya 0,3044 dan baseline-nya 0,3164. Lalu pada grafik aktual versus prediksi. Nah, garis prediksi LCM itu cenderung umum, tetapi lebih halus daripada garis aktual. Model cukup baik saat kondisi bergerak normal, tetapi kesulitan menangkap lonjakan yang terjadi secara tiba-tiba. Ini juga prediksi bergerak stabil kisaran 62 sampai 63 poin indeks standar. Seluruh periode forecast berada pada kategori sedang. Oleh sebab itu, hasil ini bukan pengganti informasi resmi kualitas udara. Karena perlu ditekankan bahwa forecast ini adalah estimasi model. Nilai pencemar masa depan belum tersedia, fitur selain target diperkirakan menggunakan median historis jangka pendek. Nah, kesimpulannya yaitu LSTM berhasil dibangun dengan pipeline yang menjaga urutan waktu dan mencegah data leakage. Model memiliki 20.289 parameter dan mampu memetakan tren umum kualitas udara. Tapi hasil pembanding menunjukkan bahwa Navy Forecast masih sedikit lebih baik. Untuk pengembangan selanjutnya menunjukkan adanya batas untuk scaling effect ketika model hanya menggunakan variabel historis internal. Untuk pengembangan selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya, model perlu ditambah dan kontekstual seperti suhu, kecepatan angin, curah hujan, kelembapan, dan indikator lalu lintas. Nah, mungkin itu saja hasil dari apa yang sudah saya analisa dengan metode ini. Dengan metode ini, menurut saya sudah sangat cukup dan cukup berhasil penelitiannya. Nah, untuk presentasinya saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.